Oke, kita masuk ke view yang selanjutnya. Oke, yang terakhir kita coba kita cek dulu admin user interface, lalu kita ke localhost php my admin. Di DB Rekamedis kita lihat karyawan adminnya siapa. Rina ya, Rina. Oke. Oke, terakhir kita di karyawan sudah tampil data-datanya. Pasien sudah, sampai di penyakit sudah, obat sudah, rawat inap, kamar. Oke, di prajaga ya, berarti nanti ketika kita pilih ini khusus pasien yang rawat inap ya, jadi ya kebetulan di sini cuma ada satu, yaitu Bayu. Kita go, nah ini kita akan memilih perawat jaganya mau Vika atau Gilang, lalu kita tambahkan, lalu sudah. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat untuk view-nya ya. Oke, jadi ini dia hubungkan dengan tabel rawat inap ya, karena dari rawat inap itu yang ada perawat jaganya. Kalau rawat jalan kan tidak ada perawat jaga. Oke, lalu nah kita buka dulu Visual Studio Code-nya. Oke. Di view data detail perawat jaga. Nah, lalu kita testing dulu di MySQL. Kita buat di mana? Detail perawat jaga. Nah, ini ada ID karyawan dan ID rawat inap kan. Nah, ini kita mau tampilkan nama dengan nama dengan emailnya. Nah, jadi nama dengan email karyawan itu ada di tabel mana? Di tabel karyawan kan ya. Jadi kita hubungkan dengan tabel ID karyawan yang ada di tabel karyawan, lalu dia panggil karena di tabel karyawan ID karyawan itu primary key, maka nanti kita panggil nama dengan emailnya. Oke. Kita hubungkan dengan tabel karyawan yang berarti. Oke, kita coba dulu testing di sini. Oke, select detail rawat jaga titik ID ini. Nah, kita tampilkan, kita select ID-nya terlebih dahulu, ID detail rawat jaga. Oke, lalu apa lagi? Detail perawat jaga, ID detail perawat jaga, ID karyawannya ya. Ya, ini kita panggil yang foreign key-nya ya. Kan foreign key-nya di tabel detail perawat jaga kan. Nanti kita ketik lagi detail perawat jaga, detail perawat jaga titik ID karyawan. Nah, lalu kita tampilkan namanya. Nama itu di tabel karyawan kan. Titik nama seperti biasa, karyawan titik email, lalu ID rawat inapnya juga ya. Berarti di tadi detail perawat jaga, detail perawat jaga titik ID rawat inap, from tabelnya ada apa-apa saja, detail perawat jaga dengan karyawan. Oke. Detail perawat jaga
koma karyawan where. Nah, ini apa yang menghubungkan dia. Karyawan, ada ID karyawan, di detail perawat jaga juga ada ID karyawan. Berarti kita hubungkan keduanya. Oke. Detail perawat jaga titik ID karyawan sama dengan karyawan titik ID karyawan titik ID karyawan. Oke. Kita order by nama saja, titik nama asc titik koma. Oke, kita copy ini dulu, kita testing. Jadi oke, jadi ya. Oke, jadi untuk karyawannya itu ada Dimas dengan Putra ya. Oke. Nah, berikutnya kita ke Visual Studio Code-nya. Nah, lalu kita ambil ini script untuk display tabel dinamis. Di sini display tabel dinamis. Nah, ini. Oke, kita ambil scriptnya, lalu kita tempatkan di view data detail perawat jaga. Oke, sudah di sini. Nah, untuk apa ini kita isi apa tadi, kita lihat sesuai di database-nya ya. ID detail perawat jaga kan sudah otomatis, berarti di karyawan tidak, kita tampilkan nama dengan emailnya saja. Oke, nama pertama nomor dulu, lalu nama karyawan, nama perawat ya. Nama perawat jaga juga tidak apa-apa, tapi sebagai nama perawat saja. Email. Oke. Lalu di sini juga sama. Untuk ini kita buat variabel nomor dulu. Nomor sama dengan 1 ya. Oke, titik koma. Nanti ini echo variabel 0 plus. Oke, lalu ini kita sesuaikan nama, fieldnya apa di sini, nama saja ya, nama dengan email, nama email. Oke. Lalu kita kasih small ya, supaya apa, tidak terlalu besar ya ukuran. Ini tutup, tag tutup. Oke. Kita tempatkan di yang lain juga untuk nama. Oke. Ini sudah. Lalu di sini lagi tag small. Oke. Sini tag tutup small.
tempatkan di setiap fieldnya, nama perawat, email. Aksi. Oke, kita coba testing. Oh, ini apa? Lupa tanda garis miring. Oke, lalu kita save. Oke, kita coba testing. Oh iya, kita belum panggil di user interface di atas ini. Nah, di sini. Data detail project. Kayaknya di bawah sini sih. Coba kecil tanda tanya. Oh, ini sudah PHP. Form itu di bawah sini. Kecil tanda tanya PHP. Tik 1 include include bukan di sini, coba di bawah form, bukan. Oh iya, sudah betul tadi di sini. Form kecil tantanya PHP. Nah, begini. Titik garing view, lalu garing apa, kita sesuaikan data detail perawat jaga .php, data detail perawat jaga .php, titik koma tanya besar. Oke, karena kita sudah panggil dan script tadi kayaknya saya belum copy paste. Oh iya, belum. Nah, saya ambil dari sini, saya edit inline dulu, saya copy ini lalu tempatkan di sini. Oke. Saya reload, continue. Oke, ini dia masih tampilkan semua ya, masih tampilkan apa di sini kan 1 dengan 2, ID karya, ID rawat inapnya 1 dan 2, ID karyawannya 3 dan 4. Coba saya lihat 3 dan 4 sama Dimas dan Putra ya. Oh, berarti untuk satu pasien dia masih tampilkan semua ya, bukan untuk pasien yang terkait saja yang dia tampilkan ya. Oke, berarti di sini masih ada kekurangan scriptnya. Oke, untuk tombol carinya saya hapus di ini placeholder cari. Saya kan BR saja. Oke, lalu di bawah sini saya hapus. Oke, lalu file, save all, continue. Oke, untuk tombol carinya sudah terhapus ya, sudah hilang. Selanjutnya kita
melengkapi yang script yang belum pas ini ya. Di order. Nah, di where ini kita tambahkan satu untuk dia bisa tahu ID pasiennya mana, perawat jaganya mana ya. Berarti kita hubungkan dengan ID rawat inap ya. Jadi kan belum kan yang di mana detail perawat jaga. Nah, dengan rawat inap kan belum ini. Oke, berarti kita di script detail perawat jaga titik ID rawat inap. Perawat jaga titik ID rawat inap. Like. Nah, like kita buat variabel baru di bawah nomor sih. Kita buat namanya ID rawat inap saja. Untuk variabel untuk memvalidasi, bukan validasi juga sih, untuk menentukan ini ID karyawan, ID pasien ini perawat jaganya misalkan Putra atau siapa gitu ya, tergantung pasien yang kita pilih ya. Jadi dia tidak terplokat semua, tapi berdasarkan kondisinya kita pilih apa, berarti dia tampilkannya itu. Oke, lalu ini pos ya, kita pakai pos. Dia pos ID rawat inapnya ya. Oke, lalu titik koma, lalu di mana like. Nah, like sini kita panggil dia variable ID rawat inap, tutup petik. Oke, kita coba save all, lalu kita coba testing. Oke, di sini continue. Nah, di sini silakan kita pilih Bayu Tago. Di sini Bayu ID rawat inap 1, ID rawat inap 1, ID rekam medisnya 1. Oke, ID mana nih rekam medis, ID pasiennya 1, ID pasien pasien 1R. Di sini masih Bayu. Kita coba cek lagi di database. Oh iya, ini yang jenis perawatannya 2 cuman Bayu saya di sini. Entasan di sini cuman ada Bayu. Coba kita ganti ini. Yang hari ini, yang pasien ID pasiennya 1 kan. Oke. Berarti yang Bayu ini kita kasih 1 saja. Ari dengan tadi siapa? Yang ID rawat inapnya 2. ID rawat inap 2. ID rawat inap 2, ID rekomendasinya 2. Rekomendasi 2 ya. Oke, berarti dengan ini.
Oke. Dengan ini dirapiin apa tadi? Jadi kamar 112 lagi tinggal selesai. Oh berarti di apa ID medisnya 3, ID karyawan ID pasien 3 1 ID karyawan 1 ini 2 ya karena dia ada di rawat inap. Oke, lalu kita tambahkan lagi berat di detail perancangnya, kita tambah satu data. Ini ID detailnya sudah auto increment. Jadi karyawan berapa ya tadi? Yang perawat tugas pendaftaran, perawat jaga maksudnya. 34 berarti 3 lagi 34 ID rawat inapnya 3. Berarti di sini 3 ID karyawan 3, ID rawat inap. Oke, pas. Nah lalu kita coba cek, seharusnya ada 3 di sini. Kontin masih banyak. Kita ulang dulu. Apakah exam masih berjalan? Ayo. Di perawat jaga. Coba kita lihat lagi. Kita perawat jaga ID rawat inap ada 3. Tengah mulai tanggal selesai. Rekomendasinya 3, di karyawan 13. Nomor 2 rekam medis tinggal pelayanan. Ayo mulai gelang awal jenis perawatan bayi yang 5 kan. Itu kita lihat pasien ada 5 pasien. Kalau bayu 3, nomor 3 dia nomor 3. Dimas. Oh ini untuk sintaksnya sudah tadi, cuman untuk apanya ini di detail perawat jaga 1, 2, 3 itu kantina 1, 2, 3. Coba yang bayu tadi ID rawat inap berapa bayu? 3. Oh ya, ini yang sudah selesai kan dia sudah apa mungkin pasien laki-laki baik Dimas. Coba kita lihat. Tiga kan baik, jadi rekam medisnya 3.
jaga di detail perawat jaga. Kalau tool di karyawan 3 atas nama Dimas. Oh iya betul, berarti ini mungkin untuk apa ya, untuk yang belum selesai rawat inap saja, yang tanggal selesainya itu masih 0 ya. Kalau yang sudah selesai ya berarti dia sudah. Itu coba kita tes ke sini dulu yang salah satu di rawat inap. Oh ini, nah yang ini kita 0. Oke, apakah dia akan muncul di sini? Saya ulang Ari Ayu Bayu. Oke, untuk ini sudah betul. Ayu, sebenarnya ada muncul Ayu di sini di perawat jaga. Oh iya betul, nanti khusus yang masih rawat inap dulu. Kalau yang sudah selesai, yang sudah pulang berarti tidak lagi ya. Oke, berarti ini sudah betul ya. Kalau Ayu siapa? Perawat jaganya Putra ya. Oke, berarti di sini sudah betul ya. Oke. Coba saya kembalikan lagi yang Ayu ini. Jadi ada misalkan ini ladu 22 Maret. Dan otomatis yang Ayu pasti akan menghilang di sini. Oke, kita coba pilih Bayu. Oke, sudah ya. Coba kita tambahkan juga dengan nomor teleponnya ya, karena jika ada apa-apa bisa dihubungi dari teleponnya, bukan cuman email saja ya. Oke, jadi ya kita di view data detail perawat jaga ini kita tambahkan teleponnya, nomor teleponnya. Di sini kita kasih nama telepon, tag tutup small, lalu tag tutup th. Oke, lalu di sini juga sama, kita tambahkan dia di bawah email. Oke, ini sisa kita ganti dengan telepon saja. Oke, lalu di select ini kita panggil juga kan telepon, nomor telepon. Nomor telepon itu ada di tabel karyawan kan. Nanti kita siap ketik saja karyawan titik telepon. Oke, koma, jangan lupa koma. Oke, seperti ini. Lalu kita save all, lalu kita coba testing, continue. Oke, nomor telepon sudah ada. Oh ini aksi nomor TH small, TD small. Coba kita hapus ini. Kita mau lihat dulu, kayaknya yang itu yang salah tadi. Aksi. Nah, kita copy dari sini. Oke, ini kita ganti add telepon. Oke, coba kita save, lalu reload, continue. Oke, sudah. Berikutnya kita mau panggil fungsi ya.
panggil fungsi yang rNama dengan rEmail yang sudah kita buat sebelumnya di atribut global sini. Nah, fungsi rNama ini untuk mengubah huruf pertama ya, huruf pertama dari sebuah kata menjadi huruf besar ya. Jika isiannya itu huruf besar semua, maka dia akan merubah menjadi huruf kecil dulu, baru diubah menjadi huruf besar khusus kata maksudnya huruf pertama saja. Oke. Kalau Imer ini ya dia langsung mengubah. Kalau ada yang input huruf besar ya kan tidak mungkin Imer huruf besar, jadi dia langsung ubah jadi huruf kecil semuanya ya. Oke. Kita kembali ke data di dalam perahu Jaga. Kita langsung saja panggil fungsinya rNama dalam kurung, di sini tutup kurung, lalu rEmail dalam kurung tutup kurung. Oke. File save all. Kita coba tes, continue. Oke, jadi oke, untuk perahu Jaga sudah ya. Ketika saya ulang lagi, log kita login dulu. Nah, ini untuk perahu Jaga kita pilih pasiennya ya. Pasien kenapa cuma satu ya, karena yang melakukan rawat inap ya cuma satu pasien saja. Nah, lalu kita setelah go, nah maka muncul nih nama perawat jaganya. Misalkan mau tambahkan perawat jaganya, sisa kita tambahkan saja ya. Ini karyawan di sini kan ada banyak, tapi kenapa di sini tampil 2? Karena yang ini kita cuma ambil yang pekerjaannya perawat jaga ya. Jadi yang admin petugas pendaftaran tidak ya, karena kita cuma butuh yang perawat jaga. Nah, lalu ini ada informasi pasiennya, ada ID rawat inapnya, lalu informasi terkait pasien tersebut ada di sini. Nah, untuk perawat jaga sudah. Berikutnya kita masuk ke kebersihan. Nah, ini kita ada ruang dan kamar. Nanti kita buat satu-satu ya. Oke, untuk ruang dulu. Nah, ini ada cek kebersihan ruang dan kamar. Nah, untuk query-nya kita coba dulu di MySQL ya. Oke, select. Ini kurang. Oke. Cek kebersihan. Kita mau ambil apa dulu? ID. Kita coba di log ya, supaya kita sambil lihat juga fieldnya ya. Oke, kita ambil ID-nya dulu. ID cek ke ruang, lalu apa lagi? Tanggal. Masih di tabel yang sama ya. Tanggal, lalu ID-nya cek ID ruang, lalu namanya juga kita perlu ya, berarti ada di tabel nama ruang, di tabel ruang langsung. Ingat harus tabel titik nama fieldnya ya. Oke. Nama ruang. Oke. Lalu apa ini? Status. Ya, untuk status ini kita pakai, kan ada berapa itu di status.
Oh, berarti di user interface. Data cek kebersihan. Nah, ini. Di sini dia value-nya sangat kotor. Kotor sedang dibersihkan, telah dibersihkan dan bersih ya. Berarti ada 5 ya. Oke, coba kita lihat di mana? Oh, di sini. Status dia pakai angka ya, 1 2 sampai 5 berarti ya. Berarti di sini kita ubah. Karena kita harus menyesuaikan dengan di database. Kalau di database pakai char ya, kita pakai char. Kalau di database pakai string ya, kita pakai string. Oke, 4 5. Oke, kita save ya. Oke, lalu kita buat lagi. Kita buat case cek ruang titik status ya tadi. Nah, ini status. Betul ya, status. When nanti ketika value-nya itu 1, maka dia itu sangat kotor, lalu sampai selanjutnya sampai 5. Jadi kita buat tanda petik 1 dan sangat kotor ya. Oke, lalu kita lanjut lagi when value-nya 2, maka dia labelnya hitam dan putih ini cukup kotor, sedang dibersihkan. Dia dan sedang dibersihkan kalau tidak salah. Oh iya, betul, sedang dibersihkan. Oke. Lalu when value 4, maka labelnya itu telah dibersihkan lalu bersih. Telah dibersihkan lalu bersihkan. Tidak salah. Dan bersih. Lalu kita end dia. S statusnya. Karena ini nama filenya status, jadi kita samakan saja status. Lalu setelah status ada ID karyawan. Untuk ID-nya kita tidak perlu tampilkan, kita langsung nama saja, kayak titik nama. Oke, sudah semua. Lalu kita from nama tabel semua ini, cek kebersihan ruang, lalu ruang, lalu start karyawan. Oke. Where kita hubungkan ini, cek kebersihan ruang dengan ruang, apa yang menghubungkan.
ID-nya kan, cek kebersihan ruang titik ID ruang sama dengan ruang titik ID ruang N. Cek kebersihan ruang dengan karyawan, berarti ID karyawan, ini ID karyawan. Cek ruang titik ID karyawan, cek kebersihan ruang. Oke. Pastikan tidak ada kesalahan tulis ketik nama tabelnya ya dan nama feed. Jadi harus diperhatikan baik-baik. Karyawan titik ID karyawan. Oke. Setelah itu kita coba copy, dan ketika kita coba jalan go, ini masih ada salah di sini. Cek masih ada yang titik ID cek kebersihan. Coba kita hilangkan itu komanya. Tidak. Unknown kolom, cek kebersihan ruang titik ID, cek kebersihan ruang infill list. ID cek kebersihan ruang ada. ID cek kebersihan ruang, ID cek kebersihan ruang, betul kan? ID atau cek kebersihan ruang, tidak, cek kebersihan ruang titik ID cek kebersihan ruang. Oh ya, ini keberian. Oke, kita tambah S. Oke, lalu kita copy, kita coba jalankan. Oke, sudah jadi. Oke, berikutnya kita akan membuat untuk view-nya ya. Untuk query-nya tadi sudah ada, kita ambil dari data kamar, bisa di view data kamar. Nah, ini kita tempatkan di data cek kebersihan .php. Nah, ini sudah kita sesuaikan saja dengan ini ID cek kebersihan ruang, kan dia nomor, berarti tanggal, ID ruang, nama ruang, status dengan nama karyawannya. Oke. Pertama tanggal ya, tanggal. ID ruangnya kita tidak perlu lagi, langsung saja nama, lalu status nama clean service. Oke. Nomor, tanggal, lalu nama kamar, ruang. Oke, untuk ini tidak perlu pakai style. Status, lalu nama, lalu clean service. Oke, ini stylenya kita hapus.
Nah, lalu ini kita samakan juga kayak di atas. Kita lihat dari database tanggal, nama ruang, status nama. Oke. Tanggal, nama ruang, stylenya kita hapus. Oke. Statusnya, status, fungsinya rupiah kita hapus nih. Oke, status, lalu nama. Oke, ini kita hapus. Kita coba lihat. Oh ya, kita belum panggil di user interface. Di mana? Data cek kebersihan di bawah. Di atas. Ini yang mana pun? Oh, ini ruang punya. Service, lalu nah di bawah sini kita tambahkan BR lebih kecil tandanya PHP, include titik garing view garing data kebersihan ruang.php titik koma tandanya lebih besar. Oke, pastikan penulisan ini sudah betul. Data cek kebersihan ruang.php. Oke, sudah betul. Kita coba testing di sini. Continue. Oh ya, belum pilih ruang. Di ruang cek. Sebenarnya ada muncul dua di sini, nama Danilo. Monitoring kebersihan. Ruang. Dia belum muncul. PHP include data cek view data cek kebersihan ruang.php tantangan luas. Data cek kebersihan ruang.php. Di sini. Oh ya, kita belum copy ini sintaksnya. Kita edit inline. Kita copy. Kita letakkan di sini. Ini kita hapus. Oke, seperti ini status and kita coba save, lalu kita lihat di sini continue. Oke, sudah ada clean service-nya Dani dan Dono ya. Oke, sudah. Berikutnya kita buat untuk kamar ya. View data cek kebersihan kamar. Oke, kita tinggal ganti saja ya yang di query tadi. Nah, yang ini kita ganti
kamar titik ID cek kebersihan. Itu kita buat di cek kebersihan kamar saja. Cek kebersihan kamar. Nah ini kan sama kan, ID cek kebersihan kamar, tinggal bedanya ini saja, ruang diganti kamar, di kamar 100 kali. Jadi SQL sini select cek kebersihan kamar titik ID cek kebersihan kamar, koma cek kebersihan kamar titik tanggal cek kebersihan kamar titik ID ruang. Ini kita ganti ID kamar kan, betul. Ini ruang kamar, betul kan. Cek kebersihan kamar titik ID cek kebersihan kamar, cek kebersihan kamar tanggal, cek kebersihan kamar titik ID kamar. Kamar titik nama kamar, koma case cek kebersihan kamar titik status. Nah ini kan sama kan, dia punya isi status koma karyawan titik nama sama juga, from cek kebersihan kamar koma karyawan where cek kebersihan kamar titik ID kamar sama dengan kamar titik ID kamar. N cek kebersihan kamar titik ID karyawan sama dengan karyawan titik ID karyawan. Oke, coba kita go. Anon kolom kamar titik nama kamar, mana kamar titik nama kamar. Di atas atau nama saja. Kita lihat di tabel kamar. Oh ya, nama saja. Berarti ini kita hapus. ID cek kebersihan kamar betul, tanggal ID kamar betul, case ini betul juga, nama cek kebersihan dan kamar karyawan ID kamar. Oke, betul. Oke, sudah. Selanjutnya kita buat untuk viewnya. Oke, kita ambil kita ini kenapa ini server kayaknya MySQL nya kita coba relog. Oke, jadi kita ambil dari data cek kebersihan ruang ya, karena sama. Oke, kita tempatkan di sini. Nah lalu ini kan sama nama, tinggal ruangnya kita ganti saja jadi kamar. Oke, ini kamar, ini apa ya, nama saja ya, nama. Oleh karena itu kita nama. Lalu sudah tinggal scriptnya ini kan masih ruang, kita hapus ini sampai di karyawan sini.
kita ambil dari yang kita sudah buat ini. Oke, kita letakkan di sini. Oke, dan kita tinggal panggil saja di user interface di data cek kebersihan nah ini kan masih ruang, berarti di bawah cleaning service. Nah di sini di bawah form ini kita tanda tanya PHP, ketik 1, dia kembali satu folder view garing data cek kebersihan kamar .php titik koma tanda tanya lebih besar. Setelah itu kita save, ini kita reload saja dulu. Nah ini lalu kita coba jalankan. Coba saya ulang dari awal dulu ya. Logout rina@gmail.com. Kita ke kebersihan ya. Kalau kita pilih ruang maka dia muncul yang ruang ya, operasi dengan ICU. Kalau kamar dia belum muncul. Ini di mana? Data cek kebersihan kamar. Apakah kita sudah tempel scriptnya tadi, query-nya belum ya kayaknya. Data cek kebersihan. Oh iya ini. Nah, lupa tanda petik duanya. MySQL SNet bersih. Oke, kita coba save all, lalu kita reload, continue. Pilih ruang, dia muncul. Ruang, pilih kamar, dia belum muncul. Kayak ini. Coba kita lihat dari ruang. Oh ini tanda petik duanya salah tempat. Nah seharusnya di sini. Oke, coba kita save. Oh ya, ini fungsinya belum. Yang nama tanggal kita buat date. Nama status biarkan, lalu namanya. Oh ini nama ada 2 ya kan, nama karyawan dengan nama kamar. Nah tapi ini di sini kita sudah bedakan ya, ada kamar dengan cleaning service. Nah sampai di sini nama.
kita coba save file, save all. Di ruang juga yang kita buat, LD lalu di sini LD nama ruang, nama itu ada yang apa ya, singkatan itu ruang kalau tidak salah, ruang ICU berarti untuk di ruang ini kita tanggal pakai. Nah, nama ruang ini kita tidak pakai, nama karyawannya yang kita pakai. Oke. Sekarang kita coba save, lalu coba testing, continue. Ruang operasi ICU ini untuk ruang. Kalau kamar atau kamar belum ada data, cek kebersihan kamar. Sudah di kamar status ini saat ID cek kebersihan kamar. Coba di Rotina ada ID kamar, ada ID kamar. Di rekam medis berarti masih ada yang salah di sini. Select cek kebersihan kamar, ID cek kebersihan kamar, cek sangat kotor, cukup kotor. Coba kita copy dari sini lang di kamar. Dari mana tadi? Sini ya. Oh iya. Lalu ruang ini kita hapus. Kita copy yang ini ya, yang kamar. Oke. Coba kita ulang lagi. Di sini. Coba upload dulu. Koordinat kamar, penjaga kebersihan. Kalau ruang dia muncul, kamar belum muncul. Nama tanggal. Mungkin di user interface masih sama. Mana data cek kebersihan? Ini yang kamar punya. Ini yang tantanya PHP data cek kebersihan kamar.
cek kebersihan kamar .php. Itu di sini. Oh ini jadi cleaning service, ruang operasi ICU. Tapi ini oh ya jadi. Lalu apalagi ya yang kita mau ubah? Oh ya, ini opsinya telah dibersihkan dengan bersih itu kan sama saja kan ya. Jadi ya kita apa ya, oh iya ini saja yang kita ubah, sama saja sih menurut saya. Telah dibersihkan ya berarti dia sudah bersih kan. Bersih ini tetap 4. Kita ubah di kamar sudah, di sini kita belum ubah. Untuk yang ruang pun 1, aduh sampai di mana? Nah ini 1, 2, 3, 4. Lalu ya ini kita hapus. Ini saya ganti dengan bersih. Oke, kita coba save all. Oke, pilihannya oke jadi. Kalau untuk kamar ruang oke jadi ya. Kamar mana? Nah tapi ini kamarnya masih Dani Dono, nama sama dengan nama cleaning service. Berarti kita pakai S ya. Mana select kamar titik nama. Bukan bisa. Case cek macam from kamar titik ID kamar. Coba kita tes, continue. Oke sudah jadi ya, kamarnya Melati dengan Mawar, cleaning service-nya Dani dengan Dono. Oke. Oh ini kita lupa hapus yang di ini.
kan untuk pilihan 5 kita tidak pakai lah. Lalu telah dibersihkan, kita ganti jadi bersih. Nah, seperti ini. Itu saja kan yang perlu diganti. Ya ini saja. Oke, berikutnya kita ke data cek kebersihan ruang, lalu kita ganti ini juga. 5-nya kita tidak pakai. Bersih. Oke. Selanjutnya kita tinggal save. Selanjutnya kita akan membuat warnanya ya. Jadi kalau misalkan statusnya masih sangat kotor, maka dia merah begitu. Kalau cukup kotor dia kuning. Ini ada berapa pilihan? 4 ya. Ya kalau bersih kita dengan sedang dibersihkan kita kasih biasa saja ya, kasih putih. Berarti kita ubah di bagian mana? Pertama kita buat untuk kamar dulu ya. Kita ubah di TR sini ya. Coba tentang PHP. Kita pakai switch. Nah ini yang kita mau ubah, ini variabel yang menjadi patokannya kan variabel maksudnya apa, kolom status ya. Status itu kan yang menjadi penanda kan sangat kotor kah, atau cukup kotor kah, atau bersih atau sedang dibersihkan. Berarti kita ambil dari status. Di sini kita variabel D status sudah ada ya. Oke, lalu di sini kita buat case-nya. Aduh ini. Saya hapus dulu. Nah, kita tempatkan di dalam sini. Beginilah. Dan case-nya saya kasih turun ke bawah supaya lebih rapi. Oke. Lalu yang pertama case-nya apa? Mana? Oh ini. Kan ini kita sudah ubah value-nya, labelnya kan sangat kotor, cukup kotor. Dan jadi kita case yang kita masukkan ini labelnya ya, bukan value-nya kayak 1, 2, 3, 4, bukan itu. Tapi kita kenalkan labelnya. Kalau misalkan 1, 2, 3, 4 nanti dia tahu karena dia baca label. Guys, yang pertama sangat kotor ya. Oke, untuk sangat kotor ini dia kan echo ketik 1 kelas echo ini berarti mencetak ya. Berarti kalau ada script echo berarti ya dia cetak gitu. Oke. Kelas kita kasih warna, kalau sangat kotor kan danger kan, supaya orang sudah tahu warna merah itu biasa danger, berarti ya bahaya kan, harus cepat dibersihkan gitu. Oke. Untuk teksnya kita kasih terang. Oke, lalu untuk case kedua kita break load. Untuk
Case kedua itu cukup kotor, sama juga scriptnya. Oke, cukup kotor. Ada yang salah di sini. Oke, sangat kotor. Jadi echo class dengan BG danger text slide tertukar mungkin posisi. Nah, ini echo class sama dengan BG ya, untuk kuning itu warning, lalu teksnya kita kasih kuning itu cocok dengan hitam ya, gelap. Oke, lalu itu koma, jangan lupa break. Oke. Nah, lalu untuk defaultnya untuk defaultnya ini ya kayak biasa, echo class, atau kita mau kasih apa, warna apa gitu, background kasih biasa saja, BG like, backgroundnya putih kayak biasa, lalu teksnya hitam, kita nanti dark. Oke. Class echo class sama dengan BG. Ini petik 2 ya. Nah, ini baik, titik koma. Saya lebih kecil tanpa PHP ini. Apakah begini? Oke, kita coba tes. Continue. Oke. Berarti ini 1 ya semua statusnya. Cek kebersihan kamar. Ya betul. Statusnya 1. Coba kita ganti jadi 2 ini. 2 continue. Oke, betul ya. Selanjutnya kita buat untuk cek kebersihan ruang. Kita tinggal bisa aja ya ini dari lebih kecil tandanya PP sampai di sini sampai tutup PP. Di cek kebersihan ruang di sini. Oke, lebih kecil tanda tanya PHP. Oke, pas ya, statusnya kan sama, sangat kotor, cukup kotor, apa sedang dibersihkan dengan bersih, lagi sama. Kita save all, lalu kita coba testing. Continue. Nah, di sini kita lihat untuk ruang go. Oke, di sini sangat kotor semua ya. Cek kebersihan ruang. Coba kita ganti ini statusnya jadi 3 berarti sedang dibersihkan. Oke, kita reload. Oke, dia jadi default ya, warna putih dengan tulisannya hitam. Nah, lalu berikutnya ini ubah dengan hapusnya masih warna biru kan, masih agak jelek dilihat kalau
merah bercampur dengan biru. Nah, oleh karena itu kita buat untuk kamar dulu. Oke. Nah, setelah small ini kita ambil dari sini ya. Mulai sampai tutup PHP. Kita enter. Nah, ini switch status, jika kotor maka dia ini saya mana? Saya tutup PHP-nya, lalu untuk yang ini saya hapus. Nah, lalu kita ambil dari sini, ubah dengan hapus. Oke. Nah, di sini kita kasih warna dia, kelas BG. Kan BG tadi sudah ada. Teks, kalau misalkan merah kan sangat kotor, berarti dia tulisannya like. Lalu ini kelas teks like. Oke, PHP break. Nah, untuk yang kuning itu kan kita kasih warna hitam saja, berarti case-nya cuma 2 ya. Case pertama dengan default, berarti yang ini saya hapus. Oke, jika dia default maka dia akan mencetak ini, kelas BG like text dark. Teksnya akan jadi hitam. Coba kita save all, lalu kita testing. Ini belum ya. Ini kamar ya, kita baru buat di kamar. Ubah hapus. Oh, kita belum hapus yang ini. Sampai di oke, kita save. Kita coba reload, continue. Ubah hapus kelas BG. Untuk ini sudah, yang ini yang belum. Default echo class BG lah. Ini text dark, maka dia akan echo kelas dark. Coba kita testing. Belum. Oh ya, ubah dan hapusnya saya lupa copy. Nah, berarti seperti ini. Kita copy, like-nya kita ganti jadi dark. Nah,
tutup dulu PHP-nya. Nah, ada bukan, jadi tutupnya di sini. Salah. Tantanya PHP, tantanya lebih besar. Oke, kita coba. Oh, ini kita buka lagi. Berarti begini. Coba tantanya PHP. Ini kita tidak perlu lagi, kita hapus. Nah, begini. Kita reload, continue. Belum juga. Coba kita pilih dulu. Kamar, go. Belum. Lebih kecil. Di font text dah. Ubah. Oh, lupa spasi. Oke. Continue. Oke, maka sudah ya. Untuk yang statusnya itu sangat kotor, maka warna dari ubah aksinya itu warna putih ya. Kalau misalkan dia kuning atau putih, berarti statusnya itu antara cukup kotor, sedang dibersihkan atau bersih, maka aksinya warna ubah dengan hapusnya warna hitam ya. Oke, lanjutnya kita ke ruang go. Oke, kita berbuat hal yang sama. Kita ambil dari sini sampai sini. Ini kita hapus. Oke, lebih kecil dan PHP status sama saja. Kita file, save all, lalu kita lihat. Oke, untuk untuk warna dari ubah dan hapus untuk status yang khusus sangat kotor yang warnanya putih. Selain itu, cukup kotor, sedang dibersihkan, dan bersih, maka warna ubah dengan hapusnya akan tetap seperti biasa ya, yaitu hitam.